time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Winda Lesmaria Lumantobing, NPM 24140280. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang berjudul perangkat pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Nah, perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Dan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dan memanfaatkan segala sumber yang ada atau segala sumber yang baik. Jadi, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang ada. Perangkat pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Bahan ajar. Bahan ajar adalah perangkat pembelajaran perangkat pembelajaran yang berisi materi pelajaran yang akan dianjurkan kepada siswa, contohnya buku teks. Yang kedua ada alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar itu adalah perangkat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, contohnya spidol, papan tulis. Yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, contohnya bisa dalam bentuk gambar. Yang keempat ada sumber belajar. Sumber belajar adalah perangkat pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Contohnya itu kita bisa lihat pada buku referensi. Perangkat pembelajaran harus memenuhi beberapa konsep dasar antara lain. Yang pertama itu relevansi, yang kedua kualitas, yang ketiga kesesuaian, yang keempat keterjangkauan. Baik, yang kedua ada kalender pendidikan. Ini mencakup informasi tentang jadwal akademik, libur sekolah, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan acara-acara lain terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Cara penyusunan kalender kegiatan yaitu kalender disusun oleh otoritas pendidikan setempat seperti Departemen Pendidikan atau Dewan Sekolah. Baik, yang ketiga itu ada prota atau program tahunan. Prota atau program tahunan adalah rencana umum yang digunakan oleh guru untuk menetapkan alokasi waktu dalam satu tahun ajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada prosem atau program semester. Prosem berisi rincian, materi ajar, alokasi waktu, serta strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam satu semester. Baik, cara penyusunan program semester atau prosem yang pertama ada menganalisis kalender akademik, yang kedua memetakan kompetensi dasar atau KD atau capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga menentukan alokasi waktu. Yang keempat menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada menentukan metode dan teknik penilaian.
Yang keenam itu ada menentukan sumber dan media pembelajaran. Yang ketujuh itu ada menyusun program semester secara tertulis. 5. Silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan silabus yang sistematis. Yang pertama itu ada identifikasi standar dan kompetensi dasar. Yang kedua itu ada analisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga itu ada penentuan materi pokok. Yang keempat itu ada penetapan metode pembelajaran. Yang kelima ada penyusunan rencana kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada pemilahan sumber dan media pembelajaran. Yang ketujuh ada perencanaan penilaian dan evaluasi. Yang kedelapan ada penyusunan jadwal dan alokasi waktu. Dan yang kesembilan itu ada referensi dan validasi. Baiklah, demikian kesimpulan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.